pengertiannya blessing itu dengan membuka cahaya itu beda ya. Karena blessing itu dalam teksnya di terutama agama Buddha Mahayana, blessing itu chiatsu alias menguatkan. Jadi misalnya ada pedang gitu, itu istilahnya itu mereka pada umumnya kaikuang gitu. Tapi dalam beberapa faktor belum tentu juga cocok gitu istilah blessing itu. Nah istilah lainnya itu kai itu kan kalau dalam konteks bahasa Mandarin itu membuka dan itu kuang itu cahaya. Nanti kita bisa lihat apa yang dibuka dan apa itu cahaya. Karena membuka cahaya itu artinya seperti apa yang kita pikirkan gitu. Nah, dalam budaya Tionghoa, mereka itu percaya ada namanya 3 cahaya, matahari, bulan, dan bintang. Disebut San Kuang, 3 cahaya gitu, yang menyinari alam semesta ataupun menyinari bumi. Tepatnya menyinari bumi lah. Jadi yang cahaya itu yang digunakan itu pada saat ritual itu 3 cahaya. Tapi nanti kita akan lihat teksnya itu cahayanya itu cahaya apa yang digunakan. Kemudian sebut membukanya itu adalah kita sebut nanti ada bahasa Mandarin itu sebut xiao. Nanti akan menjelaskan apa yang disebut xiao itu. Jadi kai xiao san kuang gampangnya. Membuka xiao 3 cahaya. Itu yang harus kita lihat gitu, pengertian itu dari situ gitu. Jadi kita nggak bisa juga bilang bahwa Haikuang itu sembarangan. Jadi banyak juga orang-orang itu nggak bisa membedakan antara Haikuang dengan Tianjing ataupun Chiatsu. Ada 3 hal gitu, Tianjing, Haikuang, Chiatsu. Kalau Haikuang itu udah lebih rumit sebenarnya ritualnya, nggak sesederhana yang kita lakukan. Nah, Xiao itu apa gitu? Nah, dalam konteksnya bahasa Mandarin, Xiao itu artinya adalah boleh dibilang ini siapa yang minta link lagi? Bentar. Saya minta link dulu, bentar. Jadi Xiao itu artinya yang pertama itu kita bisa artikan lubang, kedua itu adalah indera-inderanya, indera-indera manusia, Xiao itu. Nah, itu ataupun lubang tubuh dalam manusia, itu ada 7 dan 9 gitu. Nah, jadi yang dibuka itu adalah Xiao ataupun kita lihat indera ataupun lubang keluar masuknya aura ataupun keluar masuknya roh, berarti itu dihubungkan dengan cahaya. Itu yang dimaksud dengan Haikuang. Membuka Xiao di patung itu agar bisa terjadi koneksi dengan cahaya. Jadi makanya kalau Anda perhatiin ritual-ritual Haikuang itu pasti bicara organ tubuh, termasuk juga organ perasaan, makanya suka di hati, di titik, dan kaki maupun tangan. Berarti membuka Xiao, melakukan koneksi. Itu ya. Kenapa? Agama Buddha maupun agama Tao itu mengenal namanya Kaikuang Ikui ataupun jalur untuk melakukan Kaikuang.
konsepnya mereka itu, rupang itu ataupun patung, itu tuh bukannya cetakan pabrik, tapi adalah suatu seni yang dicurahkan oleh si pematung ataupun si pelukis, ataupun yang menulis tulisannya itu. Niatannya apa pada saat dia membuat itu? Makanya mereka semua zaman dulu, pada saat membuat patung dewa maupun rupang dewa, mereka semua tuh istilahnya melakukan pantang. Mereka berdoa dulu, agar selama proses pembuatan itu bisa berjalan dengan sukses dan bisa apa yang dia gambarkan ataupun yang dia tuliskan ataupun yang dia pahat bisa memiliki sifat dari patungnya itu ataupun dewa yang mereka gambarkan. Kemudian semua itu memiliki ciri khas terakhir, unik. Mata digambar ataupun dipahat terakhir. Karena mata dianggapnya adalah pancaran jiwa. Makanya mereka semua kalau yang pada belajar nyulam Kuan Im segala, mata terakhir ya. Nah pada saat buat itu adalah satu persembahan kepada dewa yang diyakini. Karena itu mereka melakukannya dengan sakral. Jadi saat membuat patungnya pun ataupun lukisannya itu dibuat dengan sakral. Enggak sembarangan. Dan umumnya mereka semua tidak ingin dibuat dari kayu yang cacat. Harus kayu utuh. Atau dicor tembaga, perunggu. Atau waktu dipahat batunya itu harus utuh. Nah, sarana mereka itu tidak hanya kayu, bisa porselen, bisa perunggu, dicetak maksudnya, bisa dilukis, bisa bentuk batu. Jadi nggak harus selalu kayu. Cuma kenapa di Taoisme itu lebih cenderung menggunakan kayu? Karena kayu itu pertama mudah dibentuk, kedua, kayu itu adalah lambang kehidupan. Kalau dari sisi posisi, kayu itu adanya di timur. Kayu itu di timur, lambang kehidupan. Makanya banyak yang percaya kalau patungnya dibuat dari kayu dan dibuat dengan baik, itu surai ataupun jenggotnya itu bisa panjang. Dan jenggot yang dipakai itu bukannya ijuk. Biasanya surai kuda atau benar-benar jenggot ataupun rambut manusia yang dibuat. Jadi karena mereka percaya adanya energi di patung itu, patung kehidupan itu, makanya patung itu bisa memanjang rambutnya. Itu salah satu alasan kenapa di Taoisme lebih senang menggunakan kayu. Tapi tidak semua pakai kayu. Banyak juga yang menggunakan perunggu. Dan itu biasanya ukurannya besar-besar semua. Misalnya yang di Utangshan, Xiantian Sangtinya tinggi, besar. Kemudian yang di Peiyin-Quan, Leicu, itu juga dari perunggu asli. Tapi ada juga yang dari kertas. Kertas dilem, dicetak, kemudian baru dari hasil cetakannya itu dibuatlah bentuk patungnya. Jadi patung itu harus selalu kayu, banyak sarana. Tapi yang paling penting adalah pada saat pembuatannya itu harus dengan niatan sungguh-sungguh dan membayangkan dewanya itu ataupun yang ingin mereka tulis, mereka ukir ataupun mereka lukis itu dalam Kai Kuang Ikui. Mereka semua rata-rata dimulai dengan kata-kata seperti itu di Buddhis maupun di Tao. Pelaku utama yang melakukan Kai Kuang itu adalah Taoisme. Itu zaman Tang akhir, tahun 700-an akhir. Kemudian diikuti oleh Buddhis. Itu tahun 900-an awal. Sebelumnya, mereka semua itu nggak ada upacara Kai Kuang.
Mereka nggak ada upacara Kaekwang. Apalagi Taoisme itu ataupun Konghucu, mereka itu dulu-dulunya menggunakan tulisan. Setelah masuknya pengaruh agama Buddha, baru mereka itu menggunakan patung. Dan agama Buddha juga dipengaruhi oleh Helenisme Yunani. Kenapa? Karena zaman dulu sebelum Alexander menguasai India, agama Buddha itu hanya menggunakan simbol-simbol seperti roda Dharma, telapak kaki Buddha, atau terata itu simbol, mereka nggak buat patung. Jadi pengaruh Helenisme dari Yunani itulah patung itu ada. Nah nanti Helenisme pun akan mempengaruhi Katolik. Makanya jangan kaget kalau Katolik itu banyak patung gitu. Ya, itu. Nah, kita lihat. Ini salah satu mantra pembuka. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 mantra yang digunakan, tapi saya cuma ambil cuplikannya untuk digunakan Kaekwang. Yang pertama itu adalah cahaya matahari, cahaya bulan, membuka cahaya bumi. Ya. Langit, bulan, matahari, semua cahaya dewanya itu bersinar. Dipilihlah hari yang baik untuk membuka cahaya dewata. Setelah dibuka, secepat kilat, cahayanya itu menampilkan mujizat. Kemudian yang ini sebenarnya adalah I Huang Pao Kao, di I Huang Sangti punya. Itu dikatakan mereka itu I Huang Sangti sedang memancarkan cahaya 17 jenis cahaya. Kemudian yang ketiga itu adalah cahayanya itu mencari bentuk badan. Kalau yang keempat itu mirip sama yang pertama. Kalau yang kelima itu 5 bintang, sinarnya memancari 5 arah. Jadi dari sini semua bicaranya udah cahaya semua. Nggak ada ceritanya tuh dewanya masuk ke dalam. Memang ada mantra yang kita sebut Jusen Chou, memasukkan dewa gitu ke dalam patung. Tapi pada intinya ini mantranya itu bicaranya cahaya semua. Ini yang centung ya, yang ortodoks. Kalau yang rakyat beda gitu. Ini ortodoks semua. Cheng Yi maupun Chen Chen ini bicaranya gitu. Ya. Kemudian apa? Ada satu tokoh itu namanya Jean-Luc Marion. Jean-Luc Marion itu seorang teolog, filsuf dari Katolik. Dia membuat satu buku terkait fenomenologi, itu ada yang disebut being given ataupun terberikan. Nah, uniknya buku being given itu menceritakan bagaimana fenomena icon, patung lah istilahnya, icon. Mereka itu membedakan icon dan idol ya. Mereka semua itu patung-patungnya, gambar-gambar santo-santo itu icon, sedangkan dulu ada itu konsepnya mereka lah. Nah yang menariknya apa? Dalam buku Jean-Luc Marion ini, kalau kita lihat, dia menyatakan bahwa icon ataupun patung itu tuh memancarkan sinar, memancarkan cahaya dalam tanda kutip ya, memancarkan perasaan. Jadi dalam konsepnya Jean-Luc Marion itu mengatakan bahwa misalnya ada patung Bunda Maria, itu bukan Bunda Maria yang ada di situ, tapi sifat welas asih Bunda Maria itu memancar melalui patung, menyinari manusianya, sehingga manusianya itu mengalami ketercurahan Maria.
Karena itu kalau misalnya kita ngeliat Pieta ataupun patung waktu Bunda Maria sedang memeluk Yesus setelah diturunkan dari salib, artinya adalah patung itu menggambarkan penderitaan Yesus yang disalib. Bagaimana penderitaannya itu akan bisa memancarkan, memberikan inspirasi bagi manusia. Kita bisa bayangkan nggak bahwa seorang Katolik sekalipun, mereka akan memperbaiki ataupun menafsir ulang konsep-konsepnya itu. Itu walaupun pada prinsipnya dia sebenarnya mengkritik Husserl ya kalau nggak salah ya. Husserl seorang filsuf juga yang bicara fenomenologi. Jadi dia memperluas konsep fenomenologi. Jadi melihat apa adanya gitu. Jadi tidak ditambah-tambah gitu. Jadi kalau patung Pieta cerita Yesus disalib, diturunkan dan Bunda Maria menderita, udah jangan ditambah-tambah gitu. Fenomenanya seperti itu gitu. Kadang-kadang sudah ditambah, wah ini patungnya bisa ngasih kita hoki segala macam. Maksudnya Jean-Luc Marion nggak begitu. Tolong jangan ditambah. Fenomenanya yang kita lihat itu yang kita tangkap. Jadi kalau orang lihat patung Pieta itu, rasakanlah penderitaannya Yesus. Bukannya kita malah ke sana itu lempar koin, minta hoki gitu. Itu yang dimaksud being given. Biar ketercurahan penderitaan itu terasakan. Kita bisa lihatnya betapa banyak penyimpangan di kalangan orang-orang kelenteng pada saat patung Kuankong. Jadi kalau kita melihat dari konsepnya Jean-Luc Marion, being given, saat kita lihat patung Kuankong, kita bukannya ke sana itu melihat fenomena yang di luar dari Kuankongnya itu apa. Kuankong bisa ngasih kode 4 angka, Kuankong bisa ngasih rezeki, bukan. Tapi kalau kita lihat dari konsepnya Marion, ini hal yang jelas. Pada saat Anda melihat Kuankong, lihatlah Kuankong itu apa. Bagaimana sifat Kuankong itu tercurahkan kepada diri kita sehingga kita bisa menerima pancaran sinarnya. Karena itu kalau Anda perhatikan semua di kelenteng itu ada 2 tulisan. Satu Shen Kuang Pu Cao ataupun cahaya dewata menyinari, dan yang kedua adalah Fu Kuang Pu Cao, cahaya Buddha menyinari. Jadi mirip-mirip dengan konsepnya Jean-Luc Marion, dari tulisannya itu aja udah mirip-mirip. Hanya Jean-Luc Marion memperluas gitu, menjabarkannya lebih luas. Banyak orang nggak kelenteng lihat tulisan itu kan, Shen Kuang Pu Cao, Fu Kuang Pu Cao yang bisa Mandarin. Tapi itu cuma sekedar tulisan gitu. Jadi maksudnya kalau kita lihat dari konsepnya being given-nya Jean-Luc Marion, pada saat Anda lihat patung Kuankong, fenomena Kuankong itu Anda lihat. Bukan di luar dari itu, bukan ditambah gitu. Itu ya. Kemudian apa? Anda tahu nama Islam Murti. Murti itu adalah bahasa Sanskerta untuk patung. Nah, Murti itu memiliki arti apa? Kalau kita lihat patung, mewakili ataupun sebagai representasi. Ya. Dan murti itu nggak cuma patung. Murti itu bisa gambar, bisa tulisan. Jadi murti itu dalam pengertiannya India, dia sebagai representasi dan simbol si dewanya itu. Itu yang harus kita lihat itu, pengertiannya itu apa? Murti, representasi dan simbol. Ya. Kemudian apa? Satu lagi ikon. Ikon itu lebih banyak di Katolik Ortodoks daripada Katolik Roma. Ikon itu salah satu yang tadi yang saya sebut Pieta, sebagai image ataupun gambaran. Nah, mereka semuanya itu menggambarkan
kehadiran. Dalam tanda kutip, berarti bukannya hadir ada. Dan mereka suka mencium salib, segala macam, mencium ikonnya itu sebagai tanda baktinya. Kemudian yang paling menarik apa? Edification. Bagaimana meningkatkan moral orang, meningkatkan pengetahuan orang itu melalui patung, melalui imaji, melalui gambar. Jadi ikon di kalangan Ortodoks itu bukan Yesusnya hadir, tapi dia melihat itu sebagai edifikasi. Bagaimana caranya kita melihat patung itu dan bagaimana kita bisa berubah diri kita setelah melihat kita itu patung. Itu untuk memajukan. Jadi nggak cuma orang Tionghoa aja yang mengenal patung. Dan mereka semua mengenal juga ritual istilahnya yang bisa membuat dari benda biasa menjadi sakral. Jadi ikon ataupun kita sebut benda-benda, relik para santa. Jadi relik pun di kalangan Katolik pun dikenal, nggak cuma agama Buddha. Karena relik itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi banyak santa itu meninggalkan relik ataupun sisa-sisa jasadnya mereka. Ada darah, ada tulang. Nah, mereka semuanya itu, misalnya salib, itu hanya benda biasa. Seperti gambar Buddha pun benda biasa. Seperti patung Siwa pun sebenarnya benda biasa. Tapi setelah melewati ritual, maka patung itu memiliki makna yang berbeda. Jadi ritual Khai Quang itu untuk memaknai patung yang kita lihat itu menjadi berbeda. Sama seperti salib. Atau misalnya gambar. Gambarnya gampang, misalnya gambarnya apa? Nggak usah jauh-jauh lah, Bunda Maria. Gambar Bunda Maria yang sebelum diberkati atau di blessing, dengan gambar Maria setelah di blessing itu memiliki makna yang berbeda. Sama seperti patung Buddha atau patung dewa. Menambahkan imaji, simbol kehadiran. Kalau sebelumnya nggak memiliki makna, nggak memiliki arti, itu patung-patungnya. Jadi Khai Quang pun memiliki makna bahwa patung ini sudah memiliki makna kehadirannya dewata. Cahayanya memancar, menyinari umatnya. Itu. Jadi gampangnya, saya buat satu gambar, ada cahaya ilahi, itu melalui rupang ataupun patung, itu akan menyinari manusia. Jadi cahaya ilahi yang menyinari manusia itu melalui rupang atau manusia. Gampangnya seperti itu. Ya. Mungkin lebih banyak tanya jawab lah, tapi tolong satu-satu tertib gitu. Konsepnya, ingat, dalam Luan Yi dikatakan apa? Qi Ju Cai, Qi Shen Ju Shen Cai. Ini dari dua komponen. Pertama adalah saat Anda melakukan upacara sembahyang leluhur, lakukanlah seolah-olah leluhurmu hadir. Yang kedua, pada saat Anda melakukan sembahyang pada dewa, lakukanlah seolah-olah dewanya hadir. Jadi bukannya bicara dewanya ada. Karena sinar cahaya dewata itu menyinari manusia melalui patung. Itu. Ya. Jadi kalau Anda ke kelenteng, Anda lihat patung dewa, lihatlah itu sebagai sinar cahaya ilahi yang menyinari.
agar kita bisa mendapatkan, gampangnya kalau pakai istilah Kristen, mendapatkan berkah dan rahmat dari dewatanya kita itu. Setelah kita dapat berkah dan rahmat, kita harus memajukan diri dengan melalui sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga itu adalah CCTV ataupun alat pengawas diri kita. Kenapa? Karena dalam konteksnya orang Tionghoa itu semuanya dihidupkan, matanya dibuka, telinganya dibuka, mulutnya dibuka, lidahnya dibuka. Itu sebagai pemaknaan bahwa patungnya itu hidup. Patungnya itu hidup. Itu yang harus kita lihat. Jadi bukan hal-hal yang magicnya yang kita lihat, tapi patungnya itu dihidupkan. Dengan tujuannya adalah sebagai pengawasan. Nah, biasanya orang yang Kai Kuang itu tidak boleh lewat dari jam 3 sore. Upacara sudah selesai. Dan mereka semua itu jam 7 sampai jam 9, mereka semua itu melakukan ritual itu harus mandi dahulu, mui, dan bakar hu yang namanya kita sebut pohui. Jadi kalau mereka semuanya itu Kai Kuang yang baik dan benar, sebenarnya itu adalah pagi, kecuali Tianqing. Tianqing itu menutul mata. Itu nanti Tianqing itu Anda bisa lihat pada saat misalnya Cap Gome, Barongsai masuk, matanya ditotol pakai cusa, itu namanya Tianqing. Menghidupi sementara. Istilahnya seperti itu. Cuma di sini yang jelas, kenapa saya ambil dari Katolik? Karena pengertian mereka mengenai patungnya mereka itu bagus. Dan saat kita lihat dari beberapa metode mereka, lagi ada ritual dari Taoisme, maupun Shinton, sebenarnya bicaranya sinar, menyinari. Walaupun mereka ada istilahnya cangcuang ataupun mengisi patungnya itu. Istilah cangcuang itu membuat organ-organ tubuhnya ada, biasanya 5. Cuma ya banyak orang yang nanya, mas saya kok di Taiwan ada yang masukin kelabang, kalajengking, segala macam, ataupun masukin 5 binatang beracun. Ya itu susah ya, itu udah rakyat punya ya. Karena Taoisme itu nggak mengenal dengan cara gitu. Dengan masukkan binatang beracun, segala macam gini gitu. Mereka itu yang menggunakan binatang beracun itu dianggap bisa menolak energi buruk, hawa buruk, segala macam. Tapi di Taiwan itu ada beberapa yang menggunakan tawon. Dimasukkan ke dalam patung. Biasanya itu dewa-dewa militer. Dewa sipil biasanya kura-kura. Tapi itu rakyat sih sebenarnya. Nah, mereka itu kadang-kadang memasukkan tawon itu karena homofon, karena kesamaan bunyi. Karena tawon itu xiong feng bahasa Mandarinnya. Artinya aja Wei Feng. Wei Feng itu gagah, xiong itu memiliki aura patriot, aura kepahlawanan. Jadi mereka masukin tawon itu lebih pada kesamaan bunyi, homofon. Masukkan tawonnya itu. Kemudian yang masukinnya kura-kura, itu dianggapnya itu adalah pelambang panjang umur. Ataupun ada yang masukin burung bangau. Itu untuk ukuran raksasa.
Sekarang itu jarang sekali gitu. Makanya kalau Anda lihat di YouTube itu berapa banyak yang masukin kelabang segala macam tetek bengek. Itu saya nggak pernah nemuin itu di Taocang sih. Mungkin juga ya karena Taocang kan terlalu banyak ya bukunya ya, mungkin saya belum lihat ya atau terselip kebaca gitu. Tapi pemahamannya itu seperti itu gitu. Kemudian ada lagi yang menanya sama saya gini, kok ada yang kayak kuangnya malam? Saya sih nggak bisa jawab, saya bilang. Coba apa yang saya tahu, kita mengambil cahaya matahari. Makanya proses kaikuang yang benar itu adalah mereka menggunakan kaca. Terlepas mau Chang'e maupun Shenzhen, mereka akan menggunakan kaca. Bahkan rakyat jelata pun menggunakan kaca. Bahkan agama Buddha Mahayana pun menggunakan kaca. Mereka mengambil sinar matahari untuk menyinari. Itu masing-masing dari muka, nanti tangan, semuanya itu disinari semua sampai ujung kaki semua. Jadi kalau malam sinar apa yang mau dipakai? Sinar bulan. Ya nggak bisa jawab saya. Kemudian ada beberapa sektenya itu dari cahayanya itu mereka tempel pakai benang, ditempel dengan jarum. Mewakili bahwa cahayanya menembusi ke dalamnya ini. Jadi dengan menggunakan kacanya pun, cermin, kita udah bisa membayangkan maksudnya nih, mereka itu apa. Membuka aura itu cahaya. Apa berarti dewanya ada di patung? Dengan cara begitu. Dewanya di patung enggak? Ada yang bisa jawab? Enggak. Yang lain? Dewanya di patung enggak? Enggak kok. Enggak. Kenapa Anda semua berani bilang enggak? Enggak kok. Kenapa enggak? Ya dia nggak mau nongkrong di situ juga kok. Kan tadi disebut cuma sebagai CCTV, berarti dia kayak memantau, tapi dari segala penjuru. Jadi bisa diterima. Kalau makanya saya nggak bisa terima ada orang bilang nih ada patungnya ada dewanya yang nongkrong, saya nggak bisa terima. Terlalu beriman itu. Kalau misalnya dia bicaranya ini dewanya duduk di patung, yang dia lihat itu adalah dewa atau apa? Nah itu pertanyaan saya gitu. Yang kedua gitu. Kemudian yang ketiga, kita bicara adalah faktor kekuatan. Anda semua yang pernah sembahyang, ambil patungnya, itu ambil abunya atau ambil patungnya sih? Abu. Coba ingat-ingat, ambil abu atau ambil patung? Abu. Memang kamu pernah kaikuang? Kan pernah dengar ceritanya si itu. Mamanya Shani. Maksudnya gimana? Waktu ambil abu? Jadi orang misalnya mau sembahyang kuankong nih di rumahnya nih. Dia ngambilnya apa? Ya abu kan? Kenapa abu? Kenapa nggak patungnya taruh aja di sana? Ya supaya ada ya aurane itu ya kan juga ada di abunya juga. Kenapa di abu? Kenapa nggak ambil patungnya aja gitu? Belilah gampangnya gitu. Kenapa harus abunya yang dibawa? Karena kenapa banyak orang itu pada saat cap gome, mereka bawa abu plus patung. Karena ngambil dari source-nya, primer source-nya. Abunya bukannya franchise, ya boleh dibilang franchise lah. Kita ada istilah namanya cloning kebudayaan. Jadi dalam istilahnya itu antropologi maupun
Dalam antropologi itu ada namanya istilahnya cloning kebudayaan. Jadi cloning kebudayaan itu salah satu contohnya Kentucky yang menjiplak. Jadi CFC, jadi Texas gitu. Berarti dia mengkloning satu culture. Tapi waktu itu saya katakan bahwa mengambil abu itu pun termasuk cloning kebudayaan. Ya waktu kita ambil abu, kita mengkloning ataupun meniru, copycat, dia punya kekuatan, powernya itu kita bawa ke dalam rumah kita. Itu yang saya maksud cloning kebudayaan. Jadi ini yang membedakan dengan Ortodoks maupun Katolik. Kalau Hindu saya nggak berani ngomong karena waktu itu dapatnya waktu being given. Waktu dapat mata kuliahnya Jean-Luc Marion, fenomenologi, itu bicara Katolik, Ortodoks maupun Katolik Roma. Cuma hanya kasih contoh murti Hindu, jadi nggak berani komentar lebih jauh untuk soal yang agama Hindu. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya dewa-dewa di kelenteng pun memiliki kesamaan dengan konsepnya mereka. Tapi di kita karena banyak yang salah tafsir, akhirnya dianggapnya dewanya nongkrong duduk di situ. Pada saat jadi duduk, jadi kata cahaya dewata menyinari itu menjadi maknanya berubah. Padahal tujuannya itu adalah bicara cahaya dewata menyinari, itu adalah dia mencurahkan kepada kita agar kita menjadi lebih baik. Karena itulah fenomenanya, sebenarnya patung Quan Kong ditaruh. Sekarang kita lihat Quan Kong itu melambangkan apa? Kebajikan atau melambangkan kasih nomor buntut. Nah itu yang dimaksud dengan kita menambah-nambah hal yang ada. Makanya Katolik, kalau mereka lihat patung Pieta, mereka tidak akan menambah maknanya. Itu yang harus kita pahami gitu. Ya, itu. Jadi kalau kita bicara power ataupun energi, kekuatannya itu bukan di patung, malah akhirnya jadinya nanti di abu. Karena abu itu yang nanti dibagi. Makanya kita ada istilah fenxiang, membagi abu. Makanya semua orang yang sembahyang Quan Kong, ataupun kita ngomong gampangnya Xian Tian Xiang Te, itu kan mayoritas kalau yang dari Fujian itu dari UI ataupun kita sebut Xiao Utang, Utang San kecil. Mayoritas yang Xian Tian Xiang Te yang beredar di kalangan orang-orang Fujian itu sumbernya dari UI ataupun Gunung Utang kecil. Gunung Utang kecil itu sumbernya dari mana? Dari Gunung Utang. Makanya banyak orang Taiwan dia akan Qinxiang ataupun dia akan membawa abu ke Gunung Utang yang saya istilahkan adalah unifying forces, penyatuan kekuatan, penyatuan budaya-budaya yang terpecah, disatukan kembali. Nggak semua mereka itu bawa patungnya pada saat Utangsan. Ada juga yang bawa hiolonya atau abunya. Oke, ada pertanyaan lain? Kue Kong dari Tau itu kapan ada kok? Apa? Tahun 600-an Masehi dimulainya. Pada saat Taukan di dukungan dari kerajaan Tang itu menguat, mereka semua ada. Kemudian diikuti oleh Buddhis. Tapi yang melakukan blessing kayak begitu ya sebelumnya gue udah ada gitu. Ortodoks contohnya, Katolik Roma,
Hindu, agama Buddha pun sebenarnya mengenal seperti itu. Cuma karena pengaruh budaya Tionghoa, maka mereka melakukan upacaranya itu, blessingnya itu dengan cara yang seperti Tao Chao lakukan. Disisirin dulu, jadi patungnya itu seolah itu hidup kan, disisirin, terus kasih lap, mukanya dicuci dulu, istilahnya dilapin dulu mukanya, ya baru di center gitu, istilahnya baru dibuka cahayanya. Jadi diperlakukan seolah-olah itu patungnya itu adalah dewanya itu sendiri. Bayangin nggak kalau mau Kaikuang itu disisiri, pernah lihat? Orang lagi Kaikuang disisiri, dilap mukanya. Pernah lihat. Pernah. Seperti hidup kan? Kita pasti pernah lihat itu. Nah, gambar itu sama. Yang dititikinnya karena gambarnya itu pasti ada panca inderanya. Kalau tulisan di titik itu adalah kata sennya, tapi disinari dulu, nanti dititik pakai susah. Dan pada umumnya di belakangnya itu ada kunya lagi. Maksudnya rawat apanya ya? Rawat apa nih? Rawat patung apa rawat tulisan? Rawat yang mana? Tulisan gambar ya sama. Per tanggal 24 nanti dibersihin. bulan 12 dibersihinnya. Yang cuma digantung tapi nggak pakai hilo. Masalahnya di Kaikuang apa enggak gitu aja. Ya kalau berarti kalau nggak di Kaikuang tuh cuma dia hanya rupang biasa atau lukisan biasa gitu ya kok ya. Percuma mau disembayangin sekalipun juga nggak ada gunanya ya. Yang nggak ada gunanya. Karena kan nggak melewati satu proses upacara yang membuat dianya itu menjadi berbeda. Istilahnya Kaikuang itu biasanya di luar halaman apa di dalam biasanya kok kalau buat di rumah, kalau di rumah apa kalau di kelenteng itu gimana? Dia ada yang di luar, dibawa keluar, disinari di luar. Ada yang taruh di dalam. Kalau tempatnya memungkinkan, itu bisa disinari tanpa perlu dibawa keluar. Ada juga yang pakai benang. Jadi ambil sinar dari luar, kemudian seolah-olah dipancarkan melalui benangnya itu. Kok nanya kok? Ya. Halo, kok? Oh ya, kenapa? Kenapa kalau arca sama gambar itu harus dibersihkan tanggal 24 bulan 12 kok? Apa memang ada pakemnya? Itu aja kok, Kamsia. Enggak, itu hari paling bebas gitu. Karena dia orang itu tanggal 24 bulan 12 itu enggak cuma kelenteng aja yang dibersihin. Rumah pun dibersihin. Nah, kadang-kadang kita kalau ngebersihin ngeliat hari. Tuh enggak? Nah, tanggal 24 itu kasarnya itu hari bebas gitu. Sama seperti orang mau betulin kuburan, itu cengbeng hari bebas. Yinlik ya itu ya, kok. Iya. Iya. Ya, saya pikir ada catatannya, ada kitabnya yang menerangkan bahwa harus tanggal 24 bulan 12 itu kok. Gini, semua budaya pun harus memberikan ruang gerak buat masyarakat. Ya. Iya. Tanggal 24 itu biasanya libur untuk menyambut Imlek. Ya. Ya, mereka semua itu ada yang libur 7 hari, bahkan pejabat liburnya 1 bulan. Tuh. Jadi mereka semuanya itu memanfaatkan momentum libur itu adalah untuk memperbaiki kelenteng, perbaiki rumah segala macam. Saya ngerti kok. Mereka jadinya tidak ada hari pantang.
Kalau kita buka Kungsu ada hari pantang, tetap kalau lagi gimana ketemu tanggal-tanggal segitu. Tapi di situ isinya semua pantangan nggak berlaku. Oh, iya. Nggak ada tahun sekali kan kelenteng gampang dibersihin, dirawat lah. Gitu. Iya benar. Itu sampai mau sangsin ya kok ya? Sanksi tanggal 24 kan? Iya. Pas hari itu ya kok? Ya, hari itu sampai tanggal 30. Oh ya. Berarti cuma punya seminggu, 6 hari ya kok kira-kira ya? Iya. Sip. Itu aja kok Kamsia kok. Mau tanya, dulu tuh pernah dengar katanya kalau misalnya mau buka altar tapi kalau belum bisa gaekwang sama belum dapat abunya bisa diganti pakai beras. Itu gimana? Beras nggak boleh, setahu saya itu beras ngelambangin untuk orang meninggal. Biasanya pakai abu gosok. Oh. Itu yang saya dapat pelajarannya begitu. Mungkin orang lain yang ngajarinnya juga beda ya. Nggak tahu tuh, pernah dengar soalnya. Ya, diajarinnya sih kasih taunya pakai abu gosok. Itu kalau kita nggak bisa itu. Abu gosok. Itu Agung tanya itu sih kok tuh. Iya, bentar. Itu kan di tiang ada Hyolo recharge nih, gimana caranya. Nah ini yang jadi masalahnya gini. Idealnya sih itu harusnya ada Hyolonya. Kalau enggak patung yang dibawa. Atau gambar yang dibawa, ditaruh di situ. Atau diputerin di atas Hyonya. Jadinya gitu. Tapi kalau gede sih, waduh, dipikir aja dah. Kalau gede sih. Tapi biasanya sih tergantung ya. Buat nge-recharge-nya itu ada cara lain. Itu baca mantranya. Baca kayak recharge. Karena dalam pengertian orang baca keng itu adalah membangun hubungan koneksi dengan dewa yang sembayanginnya. Itu. Jadi orang baca liam keng, baca paukau, baca mantra, sebenarnya itu tujuannya adalah membangun koneksi dengan alamnya gitu. Makanya paling ideal sebenarnya itu ya mantra maupun paukau maupun keng, isinya sebenarnya mirip-mirip ya. Kecuali yang mantra-mantra yang bersifat perintah gitu. Tapi kalau mantra-mantra yang bersifat mengundang itu biasanya tuh sama kayak paukau, isinya pujian. Isinya pujian gitu. Kalau hari tanggal 24 itu biasanya buat aktivitas bersih-bersih. Nah, itu hari itu kalau buat koikong boleh nggak? Ya lagi bersih-bersih rumah mau kaekwang yang ngerepot-repotin orang gitu. Kita pikir simpelnya aja, kita nggak usah mikir rumit nih ya. Orang lagi bersih-bersih kelenteng nih, mau kaekwang, apa nggak mendingan pilih hari klien aja? Itu. Jadi nggak harus selalu begitu gitu. Dan jangan salah loh. Seingat saya ya dulu ya, GC itu dari tanggal 22 sampai tanggal 25. Tergantung kegiatan Anda apa. Kalau nggak salah, 24 itu pejabat sebenarnya. Rakyat jelata itu petani 25. Terus nelayan itu 23. Terus kok, sorry kok, setahu saya kan dulu mungkin ada beberapa aliran kayak aliran Cenggit mungkin ya. Kalau nggak salah kan tanggal 24 bulan 12 kan itu dia orang kan ada stempelnya udah ditutup kok. Berarti itu kan namanya ya. Itu namanya Feng Yin. Ya, dia udah nggak ngelakuin untuk upacara untuk bantu orang ya, kayaknya gitu ya kok. Itu Feng Yin itu meniru upacara pejabat. I see. Ya. Jadi gini, Feng Yin itu pejabat yang melaksanakan.
Nah, jadi gini, mereka semua itu Feng Yin itu kan masukin dalam kantong merah, kain Ya. merah dibungkus. Ya, ya Nanti kok. tanggal 4 atau tanggal 5 dibuka. Ya, Sebutnya kain kan, bikin upacara. ya. Heeh. Itu niru pejabat. Pejabat pun mereka akan Feng Yin tanggal 21. Kemudian tanggal 15 kalau cap gome atau cap lakme, ya orang baru buka. Karena itu mereka libur sebenarnya di situ. Jadi kalau udah dibungkus, segel, kemudian disimpan, berarti si pejabat tidak akan melayani kasus apapun. Oh ya. Kok. Itu namanya Feng Yin, menyegel stempel. Itu. Jadi stempel-stempel yang suka dipakai buat ngecap segala macam itu semua dibungkus-bungkusin. Artinya apa? Si biokongnya ke, saikongnya ke, segala macam istilahnya libur. Paling gampangnya begitu, bukan dewanya naik. Iya, saya ngerti kok. Makanya kan kalau untuk yang Kaikuang, kalau seperti yang kau tadi tanya, Kaikuang kan pada saat itu kan kayak ibarat Saikongnya udah libur juga. Jadi cuma khusus buat bersih-bersihin kelenteng toh. Sebenarnya boleh dibuka kalau ada kasus darurat. Iya toh. Iya, Itu iya. Saikong itu kan sama kayak dokter zaman dulu. Benar. Pejabat pun sama gitu. Kalau ada kasus darurat, ya dia harus buka. Kalau dia nggak pulang kampung ya. Iya. Kalau misalnya dia di satu kota gitu, dia nggak pulang kampung gitu. Kalau nggak, dia bukannya pejabat yang hasil dirotasi, ya dia harus layanin kan. Nah ya kan konyol aja kan, bukannya urusan-urusan genting dia harus Kaikuang. Kali ada orang sakit parah ataupun ya ada orang kesurupan, ya perlu stempel jadi buka kan. Iya. Itu kan cuma pertanda dia istirahat aja pejabatnya kan. Benar. Tuh. Sip, lanjut kok. Ya. Lanjut kok. Ini tinggal tanya aja sekarang. Karena ini yang saya tekanin cuma di sini doang. Saya ambil dari ortodoks punya pengertian. Dewa dan umat ada kejodohan, nggak semua orang cocok dengan semua dewa. Untuk tahu dewa mana yang cocok dan buka altar di rumahnya, gimana caranya? Ini, ya, kadang-kadang dewa itu mewakili satu karakter, sifat. Sekarang kita anggap nih orang tuh pengecut, nggak punya nyali. Kasihlah dewa-dewa yang bersifat memiliki keberanian. Kalau tuh orangnya bodoh, kasihlah dewa-dewa yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan. Jadi dilihat dulu. Jadi cocok apa enggaknya itu bukannya karena hasil merem sebenarnya, enggak. Dari patsel bisa dilihat dewa mana yang cocok. Karakternya tuh sesuai yang bisa mengisi apa enggak dirinya. Karena kan tadi kan dibahas, dewa itu memancarkan cahayanya kan kepada kita. Jadi kalau kitanya itu lihat, maka kita harus bisa memajukan diri kita dengan caranya ya dengan dewanya yang cocok. Masalahnya di kita itu kadang-kadang suka pakai jurus merem. Padahal yang belajar paca akan melihat ini karakter orang seperti ini. Oke, kamu harus cocoknya dengan dewa ini. Itu bisa dilihat karena ada dewa-dewanya berkaitan dengan 5 unsur juga. Kalau dipecah dipilah itu dewa-dewa ada yang 5 unsur juga. Dilihat juga gitu. Tapi pada umumnya orang itu ngambil yang paling umum, dewa paling umum apa? Yang menolong. Dewa yang maha pengasih dan penolong itu siapa? Kuan Im. Nah, mereka semua pakai sama Kuan Im. Dengan harapan Kuan Im menolong dirinya. Padahal tujuannya kita sembahyang Kuan Im bukan kita ditolong oleh Kuan Im, tapi bagaimana cahayanya Kuan Im menyinari diri kita dan mengembangkan welas asih kita. Itu yang membedakan gitu. Ya, mungkin jawabannya bisa diterima gitu. Ya.
Jadi kita lihat aja dulu, kalau buka altar di rumah gimana caranya. Pertama, kita harus ingat ada pepatah, mengundang dewa gampang, mengantar dewa susah. Pada dengar pepatah itu, mengundang dewa gampang, mengantar dewa itu susah. Artinya, jangan buka altar tanpa kita ada niatan yang baik. Kalau kita buka altar, berarti kita itu udah siap merawat gampangnya, mengurus. Nggak banyak orang itu kan buka altar, kemudian dia lewat 2-3 tahun dia nggak cocok sama dewanya, nggak diurus. Banyak yang begitu. Banyak kan yang begitu gitu. Tanya dong, kalau gue udah gahar berarti jangan pai kuankong gitu. Iya, jangan. Lu tambah gahar, lu painya lembut-lembut aja. Makanya kuankong itu paling banyak pai itu kan dua kelompok rakyat sama kelompok polisi. Iya, bener. Terus gimana? Itu rakyat dikejar-kejar polisi, polisi ngejar-ngejar rakyat, dua-duanya sama kuankong. Kan rakyat itu pai kuankong bicaranya kesetiaan. Ya kan mereka semua kan angkat saudara. Jadi harus bicara namanya setia sama saudara. Pai polisi bicaranya apa? Jujur. Jadi waktu mereka pai kuankong maupun pai apapun bicaranya begitu. Nah, Ya. kalau itu kuankong biasanya suka dipejeng di pengadilan itu. Itu kan di Indonesia. Di Indonesia, di Taiwan nggak ada di pengadilan pejeng kuankong kayaknya. Gua nggak tahu sih, nggak pernah masuk pengadilan Taiwan sih. Tapi di situ lu kan harus sumpah, jujur, apa yang harus lu omong. Makanya ditaruh di Pengadilan Republik Indonesia. Karena kan mereka kalau sumpah, waktu lu jadi saksi di pengadilan, lu kan harus ada sumpah. Kan mereka semua kan pakai Al-Quran, kayak Alkitab, kayak kalau lu pakai Tripitaka gimana mau sumpahnya? Kalau menurut gua sih, jadi kuankong ini pakai sebagai lambang kejujuran. Jadi kuankong itu dari satu sisi memiliki banyak sifat gitu. Kayak kuankong juga sifat sebenarnya, nggak cuma welas asih aja. Cuma yang paling orang pai kuatim ya kenapa? Karena dia baik pada kamu, makanya kamu pai sama dia, lupa konsep kai kuang itu apa. Dibagi dulu ada konsep kai kuang itu apa dan. Kan tadi disebut kalau misalnya sudah di kai kuang pemaknaan simbol itu berubah. Maksudnya? Nah, terus kalau misal orang yang kan tadi disebut kalau orang yang patung yang sudah di kai kuang kan pemaknaan simbolnya berubah, ada penambahan nilai. Nah, semisal kalau orang yang nggak percaya sama figur itu terus gimana, Om? Apakah itu tetap dianggap sebagai patung biasa? Patung biasa, anggap aja pajangan. Nggak pajangan, Theo. Nggak mungkin itu. Jadi gini, banyak orang kan pasang patung kuankong, misalnya, ya. Nah, saat dia pasang patung kuankong itu ada yang sebagai seni. Kalau dia udah ngeliat patung kuankong itu sebagai seni, ya kita nggak bisa apa-apa kan. Meskipun sudah di kai kuang, Om. Loh, iya. Saya punya teman satu, itu dia ada koleksi 300 lebih patung. Semuanya patung bekas, dari kelenteng. Atau orang sembayang, udah nggak dirawat.
dia pajang, dan itu dilihat dari segi seni, dia udah nggak peduli untuk Kai Kuang apa enggak. Tapi ada orang juga yang anggap misalnya patung Quan Kong itu tanpa di Kai Kuang pun dia akan menganggap Kai Quan Kongnya itu adalah suatu yang sakral. Nah ini kan tergantung penilaian. Cuma kan tadi dibahas bahwa blessing membuka cahaya itu artinya membuat benda atau patung Quan Kong biasa menjadi mendapat nilai tambah ataupun dimaknai yang berbeda. Jadi kalau kamu mau sembayangin Quan Kong, gampangnya itu patungnya kan harus dimaknai berbeda. Caranya apa ya, kita sebut dengan Kai Kuang ataupun kita sebut blessing. Jadi itu patung itu bukan sekedar patung Quan Kong lagi, tapi dia memiliki makna representasinya si Quan Kong itu sendiri hadir. Jadi saat kita menaruh altar, itu adalah representasi kehadirannya. Itu yang membedakan gitu. Dengan patung Quan Kong yang kita beli biasa. Tuh banyak orang beli patung Fulusou kan. Taruh di ruang tamu. Nggak di Kai Kuang, nggak disembayangin. Tapi itu Fulusou-nya pun memiliki simbol. Memiliki makna. Maknanya itu ya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Buat kita orang Tenglang, Fulusou itu melambangkan kebahagiaan, dihargai, panjang umur kan. Bagi kelompok lain yang dia itu memaknai simbolnya, dia tidak tahu pemaknaan itu simbol, dia lihat Fulusou cuma sekedar patung biasa. Jadi kenapa Feng Shui juga bicara simbol? Misalnya kodok Liu Haichan yang injak, itu kan simbol, atau dia taruh hisiu itu simbol dan ada memiliki makna gitu. Dan maknanya itu ya sesuai dengan kepercayaan orang Tionghoa, sesuai dengan Feng Shui. Tapi bagi sebagian orang, kalau patung itu belum melewati suatu proses, kita sebut Tianqing ya, bukannya Kai Kuang ya, itu hisiu itu cuma patung hisiu biasa. Jadi Anda mau taruh dimanapun nggak ada efek. Tapi setelah di Tianqing, berarti dibangkitkan kekuatannya si hisiunya, maka itu memiliki efek kalau taruh di sisi tertentu. Gampangnya gini, kita suka ngelihat patung singa ya, depan mall, di depan toko, sampai depan kelenteng. Tapi mereka semua yang usahanya emas, permata, itu biasanya mereka taruh hisiu, bukan taruh patung singa. Karena makna hisiu itu adalah dia memakan harta, memakan emas, dan tidak akan keluar. Jadi itu namanya hisiu itu kerjanya makan, nggak ada buangnya gitu. Nah itu dia orang akan ada upacara yang kita sebut secara umum Kai Kuang, tapi sebenarnya Tianqing, karena dititikin mata-matanya aja tanpa ada penyinaran. Kalau Kai Kuang itu harus ada penyinaran. Biasanya yang kayak gitu mereka nggak akan pakai sinar, cuma titikin aja dengan susah, atau darah jengger ayam sih hampir kayaknya nggak pernah digunakan untuk Tianqing begitu, walaupun ada beberapa yang pakai, tapi biasanya jengger ayam itu dipakai untuk Kai Kuang. Dan mereka pakai jengger ayam itu ada alasannya. Dan ayamnya itu tidak boleh dibunuh, itu kuncinya. Itu ayam tidak boleh dibunuh, kuncinya itu di situ. Jadi nggak boleh dimakan tuh ayam tuh. Dipelihara gitu, walaupun menderita gitu, jengger dipotongin terus gitu. Tapi jengger ayam diambil itu dia ada makna. Dipelihara kasih makan sampai mati gitu ya kok. Iya. Dia nggak boleh dimakan itu ayam. Matinya pun nggak boleh dimakan gitu.
Jengger itu melambangkan mahkota dari binatang yang lahir pada jam 5 sampai jam 7 pagi, di mana istilahnya kekuatan energi yang itu puncak. Jadi darahnya si ayam itu ya ambil dari mahkotanya itu bisa mengusir semua jahat. Makanya dalam konsepnya itu, mereka itu ada istilahnya untuk membersihkan patungnya itu dari hawa jahatnya dulu. Semua pelaku Kaikuangnya pun harus dibersihkan dari hawa buruknya dulu. Biasanya itu pakai Hu yang 9 burung phoenix, Jufeng. Nah itu menunjukkan bahwa cara Kaikuangnya mereka itu dipengaruhi oleh budaya Tzu. Kenapa? Budaya Tzu itu menjunjung namanya burung Hong sebagai lambang negaranya, lambang kekuatannya mereka. Dan namanya Ciufeng, 9 burung phoenix itu bisa menolak semua energi buruk dalam budaya Tzu. Jadi Kaikuang itu juga yang dilakukan oleh para Taosu waktu dia menggunakan Hu-nya yang Ciufeng segala macam, berarti dipengaruhi oleh budaya Tzu. Itu. Ya. Cuma ini yang saya tetap ya kita nggak perlu sampai mencium-cium benda sakral lah ya. Jadi jangan kaget kalau mereka itu ada agama lain mencium benda yang dianggap sakral. Gitu. Ada kan yang ketawain kan, yang mereka setahun sekali pergi pada bulan tertentu terus cium benda, kita bilang goblok. Enggak. Mencium benda-benda sakral itu dianggap sebagai tanda bakti dan ini tradisinya mereka. Nggak goblok mereka, itu justru tanda baktinya mereka. Makanya kalau mereka ada yang suka mencium tangan pun, tangan orang tua menunjukkan tanda bakti pada orang tua dengan mencium tangannya. Tuh. Tadi katanya ada hotel-hotel yang taruh di biasa taruh singa, itu lambangnya apa kok itu? Pisye. Kalau singa? Singa itu menolak bala. Oh, penolak bala ya. Dan dia juga bicara keharmonisan. Kenapa? Karena ada yang perempuan, singa itu kan sepasang. Yang perempuannya itu sedang bermain sama anaknya. Lambang kebahagiaan. Dan lambang keharmonisan. Itu yin yang itu di situ maknanya. Itu. Ada pertanyaan lain? Kok mau nanya kok. Kalau Kaikuang tapi nggak ngambil abu dari kelenteng itu gimana kok? Ya sebenarnya gini ya. Kalau buat sendiri sih, kalau secara aturan nggak wajib ya. Cuma kan itu kita bicara istilahnya tadi kan cloning kebudayaan. Dan cloning kebudayaan itu ada bicara satu dalam hal abu itu membagi kekuatan. Jadi kekuatan itu dibagi. Dan itu juga harus sesuai sama dewanya. Misalnya Kaikuan Kong, ya abunya kekuatan itu jadi sama yang mau diambil. Kalau memang nggak ada ya saya saranin sih ya nggak apa-apa. Lagi pula gini loh, inti dari semua mantranya itu sebenarnya mau di Budi saya nggak gitu paham ya mantra yang dipakainya ya. Tapi kalau yang di Tao Chiang, Cheng Yi maupun Chen Chen itu pasti pakai mantra sinar emas. Itu pakai mantra sinar emas. Jadi lagi saat prosesinya itu semua itu mantra sinar emas yang dipakai. Dan itu nggak boleh putus. Selama penyinaran, selama penitikan itu yang dibaca mantra sinar emas terus menerus nggak diputus.
Jadi dari tadi kan bilangnya harus sama tuh kok. Kalau misalkan satu hiolo tapi buat 2, 3 atau 4 rupang gimana kok? Nah itu zaman sekarang kendalanya, zaman dulu kan enggak. Berarti harusnya masing-masing satu hiolo ya kok? Kalau menurut saya sendiri, gini loh, kita juga nggak bisa mati kaku ngikutin tradisi ya. Kenapa? Karena sekarang ini kan di Cungko, ya kan, mereka Singapura, Malaysia sebagian, Singapura sudah street keras ya. Walaupun ada beberapa yang hiolo 1 gitu di dalam. Nah, itu dia semua itu ya, kalau dibilang udah nggak masalah menurut saya. Kalau menurut aturan zaman dulu itu begitu gitu. Cuma zaman sekarang, nggak usah jauh-jauh dah. Itu hewan aja, bio yang paling terkenal, yang abunya yang terkenal sakti, abu loh. Kenal sakti sampai katanya bisa nyembuhin orang sakit pakai itu, diganggu setan juga pakai itu abu. Cing Tien Kong sekarang itu orang nggak boleh tiamyo di situ. Itu orang nggak boleh tiamyo di situ. Jadi orang mau ngambil abu dari situ pun nggak bisa. Gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri ya kita harus lihat perkembangan zaman. Kayak misalnya mau Pai Kuan Im, kalau yang terkenal di Taiwan itu kan Lung Sanse. Mereka pasti ngambil abunya Lung Sanse. Sekarang hiolonya jadi satu gitu. Malah dulu tuh dewanya itu tuh nggak dikerangkeng, sekarang dikerangkeng semua. Jadi kita nggak bisa masuk dalam. Iya, sekarang dikerangkeng gitu. Di depannya pasangin pintu pagar besi. Depan satu hiolo aja. Itu mau dewanya 10 pun mereka udah nggak peduli, satu hiolo. Ya mau nggak mau ambil dari situ. Intinya kan kita mengambil kekuatannya kan. Mengambil kekuatannya itu gitu. Jadi istilahnya powernya itu bukannya di patung tapi di abu. Kalau patungnya itu cuma pancaran sinar kasih, abunya itu mengandung kekuatan. Ini kalau kita bicara mistisnya ya. Itu biasanya mantranya tapeco itu yang biasa itu ya kok ya? Yang biasa, yang umum-umum itu ya buat ini ya? Kalau Budi saya nggak beri komentar. Karena nggak tahu mantra yang dipakai. Tahu kan ada katanya kemarin kok. Kalau tahu itu ya Cingkwang Senco. Dia masih cing-cing sama Cingkwang Senco. Oke. Yang umum waktu lagi prosesi, misalnya ya lagi mau nyinarin, mau ngetiam, segala macam mau dititikin itu semua, itu bacanya Cingkwang Senco. Itu dan itu baca mantranya nggak boleh putus terus aja. Kalau itu 1 jam ya 1 jam bacanya. Tahan napas enggak Om? Ya enggak lah. Lagi-lagi begitu kan yang ngetiamnya mah nggak baca. Yang baca kan yang lainnya. Kalau nggak ada orangnya setel aja lagu gitu. MP4. Boleh setel lagu. Ya kalau nggak setel lagu, kalau cuma sendiri ya harus mau nggak mau setelin lagu kan. Ya. Jadi kalau kita mau tiam Kai Kuang itu apakah harus membersihkan badan, terus vegetarian dan lain sebagainya? Enggak. Ada prosesinya ya? Harus. Tadi kan dibilang, kita orang itu biasanya kalau Kai Kuang, jam 7 sampai jam 9 itu mandi. Mandinya pakai hu. Hu-nya itu hu hui, Jingsan Fu. Bersihin badan punya. Atau Jing Sui Fu, buat bersihin badan. Nah, ada juga yang pakai Chiu Feng Po Hui. Biasanya waktu lagi mulainya itu pakai Chiu Feng Po Hui. Buat istilahnya ngusir semua yang jahatnya dulu, jangan ada nongkrong di situ gitu. Karena di Tao Chiao itu ada namanya Jusen, dimasukin Sennya itu ke dalam. Makanya kenapa banyak orang beranggapan dewanya nongkrong, karena ada Jusen Chou. Padahal kalau saya baca di Kai Kuang Ikue-nya Jusen Chou itu tuh bukannya bicara sennya masuk, tapi Chiao-nya itu terhubung.
shell-nya itu terhubung. Bentar ya, dicari dulu. Shell-nya terhubung gitu. Iya, itu supaya shell-nya terbuka atau terhubung kok. Jadi gampangnya kalau dengan itu artinya kurang lebihnya ini apa? Gampangnya itu patung itu CCTV. Nah, CCTV itu perlu koneksi kan, kabel kan. Nah, itu kabelnya dipasang. Listriknya dinyalain. Jadi CCTV-nya bisa kerja. Kalau kita pakai bahasa zaman sekarang artinya kurang lebih begitu, Jusen Chow. Itu. Lingkuang Isan Jusen Hai. Jadi cahayanya itu masuk ke dalam. Jadi bukan dewanya masuk ke dalam. Lingkuangnya ataupun senkuangnya menyala masuk ke dalam tubuh. Jadi bukan dewanya yang masuk, sinarnya yang masuk. Makanya saya bilang memiliki kesamaan dengan pemikirannya Jean-Luc Marion. Itu, jadi bicaranya sinar. Ya kalau saya artiin ya dikoneksi gitu. Ya, pertanyaan lain?